素晴らしい気迫に思わず子宮が震えました。よしよし、頑張ってるか。倒そうとするなら私が相手になるわ。 Walawi, kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Yang pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Roshidere episode ke-7 ya guys. Di episode sebelumnya, Alia dan Kuzi sudah memutuskan rencana untuk mengalahkan Alia dalam pemilihan ketua OSIS. Rencana itu adalah memperlihatkan hasil kerja kerasnya Alia kepada semua murid. Tetapi mereka berdua belum tahu dengan pendampingnya Yuki. Kuzi mengira kalau yang bakal menjadi pendampingnya Yuki adalah Taniyama. Taunya pendampingnya Yuki ternyata Ayano. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah Kuze mengetahui pendampingnya Yuki, dia berjalan di lorong sekolahan. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya. Dan saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ternyata tujuan Ayano karena ada hal yang ingin Ayano bicarakan. Sehingga Ayano menyuruh Kuze untuk mengikutinya. Setibanya di tempat yang Ayano inginkan, Ayano menanyakan kebenaran Kuze dan juga Alia yang mencalonkan pemilihan OSIS. Kuze membenarkannya. Dari situ, Ayano memberitahu kalau kepala keluarga Suo tidak senang dengan Kuze yang berusaha menghalangi Yuki. Mendengar itu, Kuze merasa emosi. Karena sejak dia meninggalkan keluarga Suo, dirinya sudah dianggap sebagai orang asing. Ditambah lagi, dan sekarang Kuze malah dianggap sebagai penghalang bagi Yuki. Kuze mengira kalau kedatangan Ayano atas perintah si kakek. Tetapi Ayano datang itu atas kemauannya sendiri. Sebab sebagai pembantunya Yuki, sudah tugasnya untuk menilai yang bisa membahayakan Yuki. Tindakan Kuze yang menolak untuk mendampingi Yuki dan malah memilih Alia, secara tidak langsung Kuze telah mengkhianati Yuki. Ayano mengira kalau Kuze sudah menaruh perasaan kepada Alia. Tetapi seketika Kuze langsung membantahnya kalau dirinya melakukan hal itu atas kemauannya sendiri. Pembicaraan yang sudah jelas, Kuze menitipkan pesan kepada Ayano untuk si kakek. Pesan itu, Kuze meminta agar si kakek, jika si kakek tidak terima, maka langsung saja bilang di hadapan Kuze. Sebelum Ayano pergi, dia ingin memastikan kepada Kuze tentang perasaannya yang tidak berubah kepada Yuki. Setelah obrolan mereka selesai, Kuze sudah tiba di kelas. Dengan kegirangan, si botak malah nunjukin majalah sus benjir. Dari beberapa gadis sus yang ada di majalah, si botak meminta Kuze untuk memilih salah satu dari mereka. Gadis yang dipilih Kuze mirip dengan Alia, dan itu membuat si botak mencurigai Kuze. Ditambah lagi, Kuze menyebut nama Alia menggunakan nama dekatnya. Saat Kuze memberitahu kalau dia tidak tertarik dengan Alia, tiba-tiba datang Alia yang membuat Kuze terkejut. Sudah jelas Alia kesal dong. Kuze yang membawa majalah sus membuat Alia menegurnya. Kemudian obrolan berganti saat si botak menyuruh Kuze untuk berpacaran dengan Yuki. Dan hal itu tidak mungkin terjadi untuk Kuze. Kuze sempat mau keceplosan alasannya, tetapi dia langsung beralasan jika dirinya mencari pasangan yang bisa menjadi teman baiknya. Alia yang mendengar itu, Kuze memberitahu kalau dirinya suka gadis yang memiliki senyuman manis, seperti halnya gadis di masa kecilnya. Tiba-tiba
teman Kuze menyinggung Alia yang memiliki sifat berbanding terbalik dari kriteria Kuze. Alia kena mental dibuatnya, sehingga Kuze menegur mereka. Dia juga menyuruh temannya untuk memuji Alia terus-terusan. Usaha si botak malah tidak membantu sama sekali, sehingga Alia marah kepada Kuze. Alia mengira kalau Kuze telah memandangnya seperti itu. Kemarahan Alia, si botak juga ketakutan olehnya. でもアーリャ姫くらい美少女ならそんなこと見てたの？ごめんなさいね。顔しか取り柄 Shin ない。 berpindah ke Ayano yang menyampaikan hasil pertemuannya dengan Kuze kepada Yuki. Kuze yang berani menentang kakeknya membuat Yuki tambah terkagum dengannya. Tidak juga dengan Ayano. に思わず子宮が震えました。 Yuki sempat kaget. Akan tetapi perasaan Ayano kepada Kuze hanyalah kagum saja. Tidak lupa Ayano menyampaikan pesan Kuze kalau Yuki masih pemberani seperti dulu. Dari situ Yuki salting hingga ingin menyatakan cintanya di sekolahan. Sejujurnya Yuki itu sudah pede akan kemenangannya dalam pemilihan. Dengan ucapan para siswa yang sudah yakin Yuki lah pemenangnya, dia menikmati persaingan kali ini. Habisnya Yuki itu bersaing dengan orang paling jenius di keluarga Suo. Siapa lagi kalau bukan Kuze? Sampai-sampai dia tidak sabar menunggu hari itu. Shin berpindah ke ruang OSIS. Alia dan juga Yuki sedang bermain kartu. Pemenang pertama adalah Yuki. Kekalahan Alia membuatnya kesal, dan kartu dibagikan ulang oleh Ayano. Semua anggota OSIS juga menonton pertandingan mereka. Kekalahan Alia, Chisaki beranggapan kalau Alia sangat mudah dibaca. Tetapi sebaliknya dengan Masha yang memiliki sifat sulit ditebak. Tiba-tiba datang Ayano yang mengejutkan Chisaki. Ketua OSIS melihat sifat Ayano yang unik, membuatnya bertanya-tanya, sehingga Ayano memberitahu semua itu karena dia diajari oleh kakek neneknya yang telah menjadi pelayan di keluarga Yuki. Ngomong-ngomong soal pelayan, Ayano ternyata sudah melayani keluarga Yuki dari kelas 2 SD. Ayano yang menceritakannya terlalu dalam membuat Kuze menegur. Ayano, ちょっと来てくれればいいんだけど。 Ayano yang ditegur malah memberikan tatapan penuh gairah bejir. Dulu Ayano itu sudah dilatih oleh kakeknya seperti seorang samurai. Singkat cerita, karena Masha disuruh pergi oleh Alia, dia ikut berkumpul dengan yang lainnya. Pertarungan Alia dan Yuki mulai memanas, sehingga membuat ketua OSIS khawatir kepada mereka. Tetapi bagi Kuze, Alia itu sedang bersenang-senang. Saat Masha meminta tambahan minum, ternyata mereka kehabisan stok minuman. Ayano sempat mengajukan untuk berbelanja, tetapi Masha melarangnya. Karena hari ini adalah pesta penyambutan member baru. Sebagai gantinya, Masha meminta Kuze untuk menemaninya. Sebelum mereka pergi, Kuze menanyakan satu persatu apa yang mereka inginkan. Kuze yang mengingat pesanan mereka semua dalam satu ucapan membuat mereka terkejut. Di tengah perjalanan, Masha berterima kasih kepada Kuze yang telah mau mendampingi Alia dalam pemilihan. Melihat sifat Masha, Kuze merasa curiga bahwa Masha telah menyembunyikan sifat aslinya dari Alia. Masha mengaku sedari kecil dia lebih mementingkan rasa sayangnya kepada adiknya. Terkadang dirinya merasa lelah untuk berpura-pura terus-menerus. Tetapi demi adiknya, dia berusaha melakukan hal itu. Setibanya di tempat berbelanja, ternyata
Masha hanya tidak ingin Alia merasa terasingkan. Menurutnya, keluarga kandung lebih cenderung memiliki hubungan saling peduli. Kuzi terdiam oleh ucapan itu. Dalam hati Kuzi sempat berpikir kalau sifat Yuki selama ini hanyalah berpura-pura untuknya. Tetapi setelah mengingat-ingat kembali perilaku adiknya itu, memanglah sifat aslinya. Dari pikiran Masha, Kuzi memujinya. マーシャさんはいいお姉さんなんですね。 Masha meminta untuk tidak memberitahu hal itu kepada Alia. Dia juga menebak bahwa Kuzi sama seperti dirinya. Dan Kuzi memberitahu kalau dirinya hanya berpura-pura malas agar orang lain tidak mengandalkan dirinya. Dari situ, よしよし。頑張ってる頑張って。 dan itu membuat Kuzi terasa malu. Kuzi keheranan dengan Masha yang selalu bisa membuka sisi dirinya yang tertutup. なんかマーシャさんが相手だと妙に Keesokan harinya, Alia sedang dihampiri oleh Taniyama. Taniyama menuduh Alia yang telah mencuri Kuzi dari Yuki. Alia tidak terima dengan ungkapan itu. Keributan mereka berdua membuat pandangan semua orang mengarah ke mereka. Kuzi yang melihat itu dari kejauhan, dia langsung menghampiri mereka. Dan Kuzi meminta Alia untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Alia menjelaskan kalau Taniyama telah menuduhnya berlaku curang untuk merenggut Kuzi dari Yuki. Sehingga Kuzi mencoba meluruskan ke Taniyama. であれと立候補するって決めたんだぞ。 Taniyama sempat tidak percaya, tetapi Kuzi memberitahu bahwa Yuki telah menerima keputusan yang telah diambil Kuzi. Dan pandangan Taniyama terhadap Alia semuanya salah besar. Sehingga 謝ってくれないか。 tetapi Taniyama tetap dongo dan tidak mau meminta maaf. Dan malahan dia menantang Kuzi dalam rapat umum. Semua hal itu dilakukan Taniyama untuk memperlihatkan Kuzi yang tidak layak menjadi anggota OSIS. Semua murid terkejut akan tantangan itu. Alia yang sebagai pasangan kandidat Kuzi tidak terima dan memberitahu ke Taniyama. Jika Taniyama ingin melengsarkan Kuzi dalam pemilihan, Alia menegaskan untuk melawannya terlebih dahulu. Mendengar itu, Taniyama tidak gentar sama sekali. Dan dia, いいですよ。二人まとめて潰してあげる。 inilah akhir dari Roshidere episode ke-7 ya guys. So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.